karena kebanyakan arsitektur muncul dari barat dan teori-teori arsitektur itu dirumuskan di barat. Ada dinamika kebudayaan yang itu benar untuk konteks mereka, dialektis begitu, lalu muncul aksi, reaksi, dan muncul terus begitu. Sementara kita ini kan lebih cenderung mengambil atau meminjam pada kulit luarnya, pada wadaknya, dan kita merumuskannya sebagai style. Nah, sikap ini yang menurut saya coba dipikir ulang lah gitu. Jadi kita ini berarsitektur tidak sekedar style, tidak sekedar mencari yang tren, tidak sekedar seperti fashion gitu, datang dan pergi. Tapi ada persoalan-persoalan kebudayaan yang menurut saya harus lebih otentik dirumuskan dan digumuli. Dan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam menurut saya. Kita tidak menolak, tidak anti terhadap kemajuan teknologi atau pemikiran-pemikiran yang baru, tapi selalu bergerak dari dalam gitu. Tidak sekedar ambil luar lalu diterima atau dimasukkan gitu dari luar, tapi evolutif dari dalam, organik dari dalam. Pengennya begitu. Belakangan ini saya merasa bahwa berarsitektur lebih sebagai sharing tentang nilai-nilai sebetulnya. Jadi berbagi tentang nilai. Ya tentu pandangan tentang ruang, tentang waktu, tentang konstruksi, tentang material, juga tentang kegiatan masih ya sebenarnya. Tapi kemudian kayaknya akhirnya juga semua itu hanya media sebenarnya. Medianya mengarahkan kepada kepada kita berbagi tentang nilai sebetulnya, nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai relasi dengan secara sosial maupun relasi dengan alam. Dan arsitek tidak hanya membangun fisiknya, kalau hanya pada lingkungan sempit ya kemudian hanya dengan civil engineer, dengan mechanical engineer, atau lalu dengan yang tahu ilmu bahan dan seterusnya. Tapi berarsitektur dalam arti berkebudayaan itu berhubungan dengan manusia, dan itu lintas disiplin menurut saya. Jadi arsitektur bukan sesuatu yang terisolir, benar pada dirinya sendiri, tapi sebenarnya tentang kaitan-kaitan yang dia bangun dengan sekitarnya. Saya kok merasa itu penting saat ini. Semuanya itu bermula dari yang disebut sebagai memori rahim. Nah, di rahim itu kan janin ya, berada dalam situasi yang sangat aman. Ya, dia dilindungi oleh air ketuban, oleh rahim itu sendiri. Dan di situ terjadi komunitas pertama yang paling kecil. Nah, ketika bayi lahir, itu alienasi pertama terjadi. Pertama, dia terpisah dari induk, dari ibu. Kedua, dia terpisah dari komunitas kecilnya. Begitu dia hidup dan mengalami kehidupannya, di bawah sadar, kerinduan akan situasi aman dan nyaman di rahim tadi terbawa terus. Sehingga dia ingin keamanan dan kehangatan tadi terbentuk. Itulah sebabnya orang membentuk rumah. Impian saya untuk mempunyai rumah dengan halaman yang luas. Lalu benturan dengan kenyataan saya bahwa seniman itu penghasilannya kecil, itu kan memerlukan waktu yang panjang. Nah, sehingga selama sekian tahun itu saya nggak punya rumah. Bapak saya itu kalau nengok saya selalu, kowe sekolah dhuwur-dhuwur ora dadi pegawai, orang duwe rumah. Terus dia bilang, keong aja punya rumah, oh kamu nggak punya. Seseorang membangun rumah itu tidak banyak, artinya dalam rentang hidupnya itu sekali, kadang 2 kali, nggak lebih dari itu. Membangun rumah itu sesuatu yang sangat penting sekali, itu tonggak dalam kehidupan seseorang. Nah, peristiwa yang maha penting dalam kehidupan seseorang ini mestinya sebaiknya tidak diserahkan oleh arsitek saja. Jadi saya tahu posisi itu, sehingga kalau toh kemudian saya diminta
mendesain sesuatu rumah, saya akan menempatkan diri menjadi partner diskusi. Atau metafor yang sering saya pakai adalah sebagai bidan yang membantu persalinan itu, tapi anaknya tetap anaknya sana. Nah, saya memberikan kontribusi berdasarkan pengalaman dan pemikiran, dan kemudian mengorek impian-impian, keinginan, tapi termasuk kebutuhan-kebutuhan bawah sadarnya, nilai-nilai yang mereka miliki gitu. Karena membuat rumah bukan sekedar membuat rumah fisiknya, konstruksinya berapa meter persegi kebutuhannya, itu juga. Tapi yang penting bagaimana bisa menemukan nilai rasa antara klien itu dengan rumahnya, sehingga rumah betul-betul bisa menjadi tempat istirahat atau relung bagi jiwanya, bukan bagi wadaknya saja begitu. Saya sangat senang dengan proyek-proyek rumah-rumah pribadi itu karena di samping sangat personal, saya bisa belajar dari mereka tentang cara-cara atau tentang perspektif berpikir dalam melihat kehidupan. Ya, Mas rekord. Tahun 90-an, 97, sebelum saya mempunyai rumah ini, suatu kali saya itu bertamu di rumah pembuat topeng tradisional di Desa Krantil, Bantul, Pak Warno Waskito almarhum. Saya melihat rumah induk dia dan studio tempat dia membuat topeng itu satu rumah ke rumah yang lain, itu kecil. Jadi padahal itu satu rumah. Jadi seperti dia bertetangga dengan studionya, dia bertetangga dengan dapurnya. Gitu. Rumahnya sangat sederhana, tapi untuk saya itu satu surprise karena saya jarang menemui satu model rumah seperti itu kecuali di Bali, dan ini saya lihat di Bantul. Lalu waktu saya berpikir, andaikan saya punya rumah dengan cara model Pak Warno Waskito, unik juga. Karena saya merasa mempunyai banyak kegiatan, saya kadang-kadang menulis, mungkin rumah saya itu antara kamar tidur saya dan tempat saya bekerja, tempat saya latihan, tempat saya makan itu seperti saling berhubungan, seperti sebuah kampung. Nah, dari pengalaman itu, dalam perjalanan waktu saya ketemu Pak Eko. Saya melihat rumahnya Pak Eko. Nah, apa yang saya impikan di masa lalu dan kemudian apa yang saya alami di kemudian hari seperti menemukan titik temu. Saya lihat rumahnya Pak Eko itu juga menyerupai apa yang saya lihat di Pak Warno Waskito. Nah, saya merasa kayaknya ini memang saya digiring untuk ketemu, jodohnya ketemu. Sehingga saya sudah berpikir, ini saya saatnya akan membuat rumah dan saya akan berkemungkinan mendapatkan satu rumah seperti yang saya impikan tadi, rumah yang seperti kampung. Jadi di dalam rumah kita saling bertetangga dengan bagian-bagian dari unsur rumah. Berada di satu lingkungan masyarakat pedesaan di Desa Kembaran sini, sejak awal menjadi satu kesadaran saya untuk tidak ingin terlepas dari atmosfer yang sudah ada, atmosfer pedesaan. Maka saya kepengen andaikan saya punya rumah di sini, itu rumah yang terintegrasi dengan lingkungan saya. Saya tidak ingin menjadi bagian yang terpisah. Nah, salah satu konsekuensinya adalah saya tidak ingin membuat rumah sinetronan, rumah Spanyolan, rumah yang mengkilap. Karena atmosfer yang ada di desa ini yang memang atmosfer yang tidak mengkilap. Tidak ada di sini satu rumah yang ada pos satpam di depan rumah. Tidak ada pagar yang mengkilap. Tidak ada genteng yang glasir. Nah, di proyek-proyek rumah-rumah itu saya mencoba membuat sesuatu, menginsertkan sesuatu di situ. Tapi bagaimana berbagi sesuatu itu tetap menjadi spirit utamanya. Misalnya
ya tentang pagar, tentang taman, tentang keberadaan pohon, tentang orientasi bangunan dan pemilihan material. Saya kira itu menjadi penting bagaimana objek baru yang dimasukkan di situ itu bisa menyatu dengan sekitarnya. Kontras boleh, tapi memberikan energi baru untuk sekitarnya. Syukur-syukur tidak membuat ketegangan, apalagi ketegangan secara sosial. Kemudian dengan tembok rapat tidak berkomunikasi dengan sekitarnya, dia ada di situ tapi secara sosial tidak memberikan kontribusi apa-apa. Kenapa kita memberikan perhatian pada detail misalnya, atau memberikan perhatian pada artikulasi material atau seterusnya? Semuanya itu dalam hubungan relasional dengan orang memang ya. Ingin membuat agar karya arsitektur itu mampu berkomunikasi sebetulnya dengan manusia. Hangat menyapa orang begitu. Saya pengen bangunan itu juga bisa bercerita tentang riwayat dia dibangunnya, bercerita tentang detail-detail, bercerita tentang relasi dengan alam. Kadang agak ada humornya sedikit, mungkin juga nggak apa-apa gitu. Lingkungan sekitar sebetulnya memberikan banyak sekali informasi, dan saya pikir kita harus ada kerendahan hati tapi juga kepekaan untuk memahaminya, untuk kemudian kita manfaatkan ulang, kita cari prinsip-prinsipnya supaya itu bisa menjadi awalan dalam mewujudkan arsitektur dalam konteks kekinian. Godongnya menarik banget ya. Teksturnya, tekstur sama struktur dari daunnya ini. Saya belajar banyak dari tradisi sebetulnya, karena tradisi ini sebetulnya merupakan endapan dari pemikiran-pemikiran atau jejak pencarian dalam waktu yang sangat panjang. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang universal, seperti misalnya sikap terhadap alam, bagaimana memilih dan memperlakukan material, bagaimana bersikap terhadap lingkungan sekitarnya dengan sesama masyarakat misalnya sebenarnya. Kita tidak bisa mewujudkan satu karya arsitektur yang sama sekali baru. Kita membutuhkan satu awalan untuk mewujudkan sesuatu itu. Dan saya pikir tradisi merupakan pijakan yang kuat. Kita hidup dalam tahapan di mana komunikasi, kebudayaan, pencampuran kebudayaan, lalu lintas informasi yang sangat kompleks sekali. Kita tidak lagi dalam keadaan yang terisolasi dan tertutup. Saya kira itu realitas yang harus kita terima. Tapi persoalannya adalah bagaimana agar kemajemukan itu atau elemen-elemen itu memiliki makna dalam kehidupan itu. Jadi kita harus secara sadar memilih, harus secara sadar mempertemukan, harus secara sadar merangkai agar pertemuan-pertemuan itu, persinggungan-persinggungan itu memiliki makna. Kalau kita lihat arsitektur tradisional, sebenarnya apa yang ditawarkan? Di samping keakrabannya dengan alam, tapi juga ruang-ruang, nuansa ruangnya itulah yang ditawarkan. Jadi berbeda dengan kalau
kita mendesain berdasarkan program. Oh, ini ruang duduk, ruang tidur, ruang makan. Jadi ruang itu sudah dibagi, didefinisikan menurut fungsi. Padahal di bangunan tradisional ada satu struktur yang kemudian menawarkan nuansa yang berbeda-beda. Nah, aktivitas itu bisa terjadi milih di tempat mana yang sesuai dengan nuansa itu. Kadang-kadang makan di sana, jadilah itu ruang makan. Kalau kepengen baca, milih tempat yang terang ya duduk di sana. The other thing I really like about it is the openness, not being boxed in, not being reliant on air conditioning, and being much more integrated with the environment around the house. And that's something I still feel like I'm trying to do more and more of, is try to get more plants inside the house, get more house outside the house. Like, just break down the separation between what is a house and what is not a house. I think that's a nice. Tapi ada satu kesadaran bahwa tradisi itu perlu berkembang, dan bebas menabrak. Kalau dalam konteks waktu tadi dia bisa menembus kemana-mana. Dan kita sadar betul bahwa kami hidup dalam zaman atau waktu yang menurut saya itu masa berungsuni, masa transisi perpindahan tadi. Tidak hanya pada diri, pada personalitasnya, tapi juga pada lingkungannya yang semua bergerak terus menemukan satu identitas baru. Menjadi satu referensi, tapi berpikiran ke depan. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan rumah, bagaimana Pak Djaduk memaknai atau melihat rumahnya Pak Djaduk ini barat atau timur, tradisi apa modern atau opo gitu? Ya itu saya katakan ini berungsungi. Satu rumah yang memang muncul mungkin dari keinginan yang menghuni menurut saya, terus kemudian Pak Eko sebagai seorang arsitek, tapi juga seorang seniman. Dan tugas seniman adalah menafsir, dan kemudian ya bercumbu antara keinginan dan sisi teknis, terus kemudian bercumbu di situ, berkolaborasi di situ. Jadi muncul lagi ya iki dudu Jawa, dudu doneke Indo ya dudu, jadi berbagai elemen itu disitulah pusarannya di situ.